Teman-teman sekalian, kondisi hati manusia itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama qalbun salim atau hati yang sehat, yang kedua adalah qalbun murid atau hati yang sakit, dan yang ketiga adalah qalbun mayyit atau hati yang mati. Contohnya, ketika kita berada pada kondisi qalbun salim, kita menolak dan tidak mau pacaran. Tapi ketika hati kita sedang sakit, kita mungkin pacaran, tapi kita merasa berdosa ketika melakukan hal tersebut. Dan yang parahnya adalah ketika kita menghadapi atau mengalami kondisi hati yang mati, yaitu ketika kita berbuat maksiat tapi kita tidak merasa berdosa atau merasa gelisah. Nah, itulah 3 kondisi hati manusia. Teman-teman, ada sebuah kisah menarik dan banyak sekali ibrah yang bisa kita ambil, yang saya dapatkan juga dari guru saya, yaitu adalah kisah 2 orang yang sedang menjalani proses ta'aruf. Sepekan lagi mereka akan melangsungkan pernikahan, dan pada saat sepekan menuju pernikahan itu sang ikhwan mengajak calon istrinya untuk melihat rumah yang nantinya akan mereka tinggali ketika setelah akad nikah. Qadarullah tidak ada mahram atau orang lain yang bisa mendampingi mereka untuk melihat rumah tersebut. Nah, setan membisikkan atau menggoda agar ya udahlah, toh juga yang mau dilihat itu rumah yang nantinya akan menjadi milik mereka bersama. Singkat cerita, mereka mengunjungi rumah tersebut berdua menggunakan mobil. Niat awal hanya untuk mengunjungi dan melihat rumah yang nantinya akan mereka tinggali. Dan setan tidak berhenti di situ, teman-teman sekalian. Pada saat sampai rumah tersebut, guncangan syahwat atau syahwat ikhwan itu naik secara tiba-tiba, dan akhirnya seperti yang sudah kita duga bersama bahwa terjadi perzinahan sebelum akad nikah, sepekan sebelum terjadinya pernikahan. Setelah itu, setelah melakukan hal tersebut, mereka pulang dalam keadaan sangat bersalah dan sangat berdosa karena mereka menyadari bahwa mereka menuruti syahwat atau nafsu yang tidak seharusnya mereka turuti. Di dalam perjalanan, takdir Allah membuat mereka mengalami kecelakaan maut, dan qadarullah sang ikhwan meninggal dunia saat terjadinya proses kecelakaan tersebut. Teman-teman sekalian, pada akhirnya sang akhwat itu ternyata hasil dari hubungan terlarang itu mengandung anak sang ikhwan. Keluarga sang ikhwan tidak percaya dan tidak mau mengakui bahwa anak tersebut adalah cucu dari keluarga mereka. Pada akhirnya, konsekuensinya sang akhwat ini harus membesarkan anaknya sendiri. Dan itu akhirnya menjadi sebuah tema pembahasan kajian Ustadz Salim Al-Filah, kalau tidak salah, yaitu mencintai dosa. Perzinahan itu dosa, tapi anak itu harus dicintai dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Teman-teman sekalian, di sini aku nggak mau mengatakan bahwa kalian nggak usah pacaran, tinggalkan, kalian sadar kalian berdosa, kalian berzina. Aku nggak mau menjudge seperti itu, tapi aku hanya ingin kita sama-sama berpikir, sama-sama menyadari dan merenungi bahwa apa sih yang sedang kita lakukan ini. Apakah itu dilarang oleh agama, apakah itu bermanfaat untuk akhirat kita atau tidak. Aku yakin kalian tahu, bahkan mungkin kalian lebih tahu daripada aku. Banyak sekali orang-orang di dunia ini melakukan suatu maksiat atau kesalahan bukan karena mereka tidak tahu. Mereka tahu, sangat tahu, tapi mereka tidak yakin konsekuensinya. Mereka tidak yakin dengan siapa yang sedang mereka langgar perintahnya. Teman-teman sekalian, dokter saja ketika membuat larangan-larangan kepada pasiennya, itu pasti untuk kebaikan pasiennya, untuk kesehatan pasiennya, dan kita mengimani itu karena kita yakin bahwa dokter ini lebih tahu daripada kita. Lantas kenapa ketika Allah memberikan kita larangan-larangan, aturan-aturan yang pasti terbaik untuk kita, kita masih senantiasa mempertanyakan, bahkan melanggarnya? Teman-teman, aku cuma mau berpesan dan mengutip satu perkataan yang ini menjadi pengingat juga untuk diriku sendiri, bahwa kebohongan terbesar di dunia ini adalah ketika kita
mencintai orang tua kita, tapi kita melakukan hal-hal yang jelas-jelas akan memberatkan untuk orang tua kita kelak di akhirat. Apa itu? Aktivitas kita berhalwat, pacaran, status apapun, hubungan tanpa status, teman tapi mesra, apapun itu teman-teman sekalian. Kalau kita memang benar-benar mencintai orang tua kita, kalau kita belum bisa berbuat banyak, setidaknya jangan memberatkan mereka kelak di akhirat. Barakallahu fiik.